Islamic Brotherhood Television. Manakala iman orang kuat, syariatnya tegak, akhlaknya pasti bagus ya kawan. Akhlaknya pasti bagus karena akhlak itu cerminan. Jadi kalau ada orang ngaku imannya kuat, syariatnya jalan, tapi akhlaknya bejat, bohong dia ya kawan. Nggak ada itu. Kalau akhlaknya rusak, berarti ada yang nggak beres sama imannya. Kalau akhlaknya rusak, berarti ada yang nggak beres tuh sama syariatnya, saudara. Hati-hati. Sama, kita introspeksi diri. Kalau kita sholat 5 waktu rajin, nggak pernah tinggal, tapi akhlak kita tetap jelek, masih suka bohong, masih suka mencuri, masih suka makan harta orang lain, saudara. Berarti periksa, ada yang nggak beres dalam kita punya sholat ya kawan. Karena kalau sholatnya beres, akhlaknya pasti bagus. Akhlak itu cerminan. Kita lihat aja akhlak kita. Kalau akhlak kita masih rusak sana, rusak sini, berarti ada yang nggak beres sama iman kita, ada yang nggak beres sama syariat kita. Yuk segera kita introspeksi dan memperbaiki diri. Insya Allah. Kira-kira jelas tidak? Nah, cuman ada yang lucu zaman sekarang. Yang lucunya apa saudara? Dia bilang, saya biar nggak sholat nggak apa-apa, yang penting kan akhlak bagus. Bagus dari mana lo nggak sholat? Saudara, sholat itu bagian dari akhlak kita kepada Allah. Yang perintahkan kita sholat siapa? Yang perintahkan kita sholat siapa? Jadi kalau kita nggak sholat berarti yang kita langgar hukum siapa? Yang kita lawan siapa? Yang melawan Allah punya akhlak? Nggak ada. Mana datang? Saya nggak sholat nggak apa-apa, yang penting akhlak bagus. Pala lu bomenyan. Dari mana datang akhlak bagus nggak sholat, saudara? Justru sholat itu untuk memuliakan akhlak. Kalau orang nggak sholat berarti dia nggak punya akhlak kepada Allah ya kawan. Akhlak itu ada akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulullah, akhlak kita kepada Al-Quranul Karim, akhlak kita kepada orang tua, akhlak kita kepada guru, akhlak kita kepada keluarga, akhlak kita kepada istri, akhlak kita kepada anak, akhlak kita kepada tetangga, akhlak kita kepada masyarakat, akhlak kita kepada alam sekitar kita, saudara. Nah, ada lagi yang ngomong, saya nggak pakai jilbab nggak apa-apa, yang penting kan hati saya pakai jilbab. Saya nggak ngerti apa maknanya tuh. Saya putar kepala saya nggak paham. Saya belajar puluhan tahun itu kalimat saya nggak paham, saya tadi. Nggak apa-apa saya nggak pakai jilbab, yang penting hatinya pakai jilbab. Ini omongan apa begini, saudara? Jilbab itu bagi perempuan kewajiban. Siapa yang perintah? Siapa yang perintah? Nah, kalau ada orang nggak mau pakai jilbab, berarti dia melanggar perintah siapa? Melawan siapa? Jadi kalau dia melawan Allah, saudara, berarti akhlaknya bagus atau tidak? Tidak, saudara. Terus berarti hatinya bagus atau tidak? Tidak, mana ada hatinya bagus. Maksudnya dia yang penting hati pakai jilbab. Mungkin dia maksud hatinya bagus, hatinya mulia. Dari mana datang hatinya mulia? Saudara, kalau perintah Allah dilawan, kira-kira jelas tidak? Jadi zaman sekarang ini ilmu aneh-aneh, saudara. Ilmu banyak yang aneh, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi, saudara, yuk, Nabi sudah memelopori sejak 14 abad lebih yang lalu untuk kita semua. Yuk mari kita perbaiki akhlak kita, insya Allah. Jadi kalau ada yang nanya, Habib gimana sih supaya kita ini bisa sabar, akhlaknya baik? Ya sholat. Habib bagaimana sih supaya kita ini nggak pelit, nggak bakhil? Ya zakat. Habib bagaimana sih supaya nafsu kita ini bisa ditahan, hawa nafsu kita nggak diumbar? Ya puasa. Habib bagaimana sih supaya lisan kita nih mengucapkan kata-kata yang bagus? Ya baca Quran, ya zikir. Nah, karena itu semua adalah pemoles akhlak. Jadi kalau kita lakukan hal-hal yang baik, insya Allah akhlak kita juga akan baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah pelajaran kita pada kesempatan hari ini sebagai muqaddimah, sebagai pengantar. Karena sebetulnya ini bukan majelis taklim, ini majlisud diyafah. Majelis pertemuan. Yang datang kemari ada tamu dari berbagai majelis taklim, dari berbagai wilayah, daerah, yang nanti silakan memperkenalkan diri, pimpinan rombongannya, dan menyampaikan apa pesan kesan yang ingin disampaikannya. Hur, Anda bebas mau menyampaikan apa di sini, saudara. Jadi tidak dihalang-halangi, silakan.
Jadi barusan kita hanya tabarrukan. Jangan sampai majelis kita ini nggak ada ayat Quran yang dibaca, nggak ada hadis Nabi yang dibaca. Jadi sengaja kita bacakan biar kita tabarrukan. Tabarrukan bil ayatil Qur'aniyah, tabarrukan bil ahaditsin nabawiyah, tabarrukan bil kalimit thayyib insya Allah. Nah itu yang saya mau sampaikan kepada semua yang hadir sini.